Maksudnya kesulitannya gimana? Ya, untuk memahami variabel-variabelnya lagi. Lalu saya mau tahu, itu kamu dapat perintah cout itu dari mana? Kalau si itu saya lihat dari YouTube sih Pak, lihat tutorial C++ itu. Oke. Hmm, jadi kalau yang di buku yang saya berikan itu dari buku yang dia dikirim dari pusat itu lebih banyak dianjurkan pakai apa? Benar. Printf ya. Oke. Jadi masalah deh, biar saya jelaskan sedikit. Saya coba share screen dulu, biar gampang. Oke, nampak di layar saya kira-kira? Ya, nampak. Nampak ya? Di sini saya sudah siapkan dua cara untuk mencetak. Nanti fungsinya hanya mencetak angka dari 0 sampai ke di bawah 10.000, berarti 9.999. Kemudian di sini saya akan mencoba memakai waktu untuk menguncinya supaya bisa tahu berapa lama. Ya. Nah, kalau kita memakai printf, oke, ini perintahnya ini asalnya adalah dari bahasa C. Bahasa C++ ini itu adalah hasil pengembangan dari bahasa C. Jadi kalau kamu nanti cek yang saya berikan ini, ya di sini juga bisa kamu coba. Di sini nanti kalau kamu lihat ini banyak bahasanya. Ada bahasa C, ada bahasa C++. Bahasa C itu lebih tingkat bahasanya itu lebih rendah dari bahasa C++. Artinya bahasanya itu lebih mendekati ke bahasa mesin, jadi lebih agak rumit dipelajari dibandingkan C++. Jadi C++ ini adalah bahasa tingkat tinggi. Nah, jadi di sini kalau kamu lihat ini banyak sekali yang biasanya kita pakai Pascal, jadi bisa pakai yang lain. Jadi kenapa ini kalau ini bisa dipakai ya pakai aja ya. Jadi kalau malas memakai yang bawaan dari buku yang menganjurkan bahwasanya pakai dev C++ ya, developer C++ itu artinya. Jadi mau pakai yang dari online boleh aja, nggak masalah. Nah, bedanya di sini ya, kalau kita pakai printf itu selalu harus yang header-nya ini harus diikutkan. Jadi kalau header itu kalau di dalam bahasa Pascal itu biasanya kita pakai yang namanya apa tuh? Usys. Usys CRT. Masih ingat kan? Oke. Nah, jadi kalau usys itu sama seperti kayak perintahnya include. Cuman ini harus ditandai tanda hashtag di depannya. Ya, baru spasi nama header-nya. Nah, bedanya kalau C++ kita boleh memakai header bawaan dari bahasa C. Jadi sebenarnya ini adalah dari bahasa C. Ya. Sedangkan yang ini adalah bahasa header-nya ini adalah header dari bahasa C++. Oke. Jadi kalau ini isinya ini adalah ke dalam perintah cout. Oke, ke dalam perintah cout. Jadi kalau ini standar ini bacanya standar input output. Oke. Jadi di sini bacanya input output stream. Jadi beda. Nah, setiap kali kalau kita ingin memasukkan perintah-perintah yang baru, itu biasanya kadang-kadang kita harus memanggil header-nya dulu ke dalamnya. Jadi di sini kenapa dibilang C++ itu agak lebih rumit dibandingkan bahasa Pascal karena kita harus ngerti. Jadi contohnya di sini nanti saya akan memainkan dengan waktu, saya akan memanggil header yang berhubungan dengan waktu. Jadi kalau tidak saya masukkan, program ini jadi error. Karena perintah di sini nanti saya panggil pemanggilan untuk jam nggak bisa lagi. Nah ini tidak diikutkan ke dalam soal Olimpiade, ini hanya sekedar kita menguji saja. Itu yang pertama ya, jadi printf itu sumbernya itu sebenarnya dari bahasa C. Oke, jadi header asal bahasanya itu dia berada di dalam header yang namanya standar input output. Ya, jadi disingkat jadi
stdio header ya. .h ini ada artinya header. Nah, jadi kalau kita memakai yang namanya cout itu kita harus memanggil namanya input output stream ya, IO stream. Ini dari bahasa C++ asli. Nah, lalu dalam bahasa C kita kalau memakai printf, dikit-dikit kita harus menerjemahkan nilai yang kita cetak itu tipe data apa. Jadi agak ribet. Nah, jadi ini kalau kamu lihat di dalam buku yang saya berikan itu di bagian variabel and tipe data ya, variabel dan tipe data. Di sini kalau kamu cari itu nanti ada yang namanya mana dia. Nah, ada nanti tanda-tanda seperti ini. Inilah yang dipakai saat waktu kita memanggil printf. Jadi di sini ada namanya simbol variabel pada printf. Oke. Jadi kalau kita mau mencetak nilai yang ibaratnya yang short ini berarti dalam bentuk variabel ya. Jadi bisa nanti dicek lagi di sini short yang mana. Cek ke dalam tipe datanya. Jadi tipe data short ini artinya berarti tipe data bilangan bulat. Jadi selama nilainya itu masih 2 pangkat 15, berapa itu 2 pangkat 15 berarti kan sudah tahu, tinggal cari aja dari kalkulator. Atau yang sudah pernah kita ajari itu berarti 2 pangkat 10 aja udah 1024. Berarti udah tinggi lah itu ya. Kita kalau bilang 2 pangkat berapa tadi nilainya? 15 ya. 15 ya. Ini sudah 32.000 lebih. Oke. Nah, selama nilainya tidak melebihi dari itu, ya boleh pakai short. Ya. Jadi kalau misalnya nilai lebih dari itu, ya gunakan tipe data lebih tinggi. Ini caranya ini hampir sama seperti di dalam Pascal. Jadi tidak beda jauh. Nah, masalahnya waktu kita mau memanggil nilai, kita harus tahu nilai tersebut berada di dalam jangkauan apa. Ya, jadi untuk tipe data untuk yang bilangan bulat, dia simbolnya udah ini. Memang kita di sini diharuskan menghafal. Ya, diharuskan mengingat ini. Jadi enaknya di sini short dengan integer masih sama lah, ya. Kalau unsigned short ini lebih dengan unsigned in berarti lebih apa ya persen u. Oke. Nah, jadi termasuk juga nanti ada string itu juga ada biasanya persen s. Ya, di sini nggak dijelasin. Ini lebih bagus ke dalam tipe data string. Oke. Tipe data string. Jadi di sini kadang-kadang kalau kita baca ini ada menyangkut ke dalam bahasa C. Ya, karena C++ itu adalah pengembangan dari bahasa C. Oke. Nah, jadi kalau di sini ada nampak di sini CSC standar input output ini biasanya sih ini udah dalam bahasa C++ seharusnya. Oke. Jadi tapi ini bisa kadang-kadang bisa apa? Jadi ini harus dibaca dulu. Ya, harus dibaca. Jadi memang kadang-kadang kita agak sedikit membingungkan mana itu mana ini ya. Jadi di sini kalau kita memakai string kita harus pakai tanda persen %s. Agak ribet. Oke. Nah, lalu kalau bahasa C++ itu tidak usah lagi. Cukup hanya pakai cout aja lalu isikan aja apa nilainya. Contoh misalnya saya mencetak string saya hanya pakai gini aja. Jadi saya di sini hanya memakai tanda lebih kecil 2 kali simbolnya. Artinya nanti ini dicetaklah ini. Oke, dikeluarkan. Jadi kalimat ini akan dikeluarkan dari perintah cout. Jadi kalau in biasanya ini tandanya balik ke sana. Ya. Nah, jadi di dalam perintah C++ ini karena di dalam bahasa C banyak terjadi agak susah dalam mencetak itu nilai-nilainya, kita harus menghafal-hafal simbol-simbolnya itu, maka dilakukan pengembangan, salah satunya yang ini, udah dihilangkanlah perintah-perintah ini, simbol-simbol yang dihilangkan. Itu di dalam bahasa C++. Udah. Nah, jadi kalau dibilang memang bahasa C++ lebih bagus. Oke, tapi di dalam waktu kita menjalankan programnya itu ada satu yang bermasalah. Kalau di dalam bahasa C, data yang mau kita cetak ya itu sudah kita kasih tahu bahwasanya tipe datanya apa. Jadi dia tidak usah lagi mengkonversi, ya mengubahnya. Sedangkan kalau misalnya bahasa C ini bahasa C++ tidak ada.
Tidak ada di sini penentuan harus tipe datanya apa, tidak ada. Jadi agak bebas. Ya. Jadi sehingga di sini waktu kita mengubah ke dalam waktu kita compile ke bahasa mesin dan waktu dijalankan ini terjadinya agak berbeda. Nah, lebih bagus kita lihat di sini ya. Di sini saya buat sebuah perintah yang mencetak angka dari 0 sampai ke 1999. Jadi kalau mau cetak angka 1 ya udah diubah aja jadi angka 1, mau sampai 10.000 ya udah dipakai sama dengan aja. Tidak beda jauh kok. Oke. Nah, kemudian saya akan mencoba ya, saya akan mencoba oh ya, ini tanda double slash ini artinya buat jadi perintahnya di komen. Ya, ini perintah ini banyak dipakai di dalam bahasa C++, bahasa Java itu sebenarnya sama. Ya, bahasa Python saya kurang menguasai juga, di dalam bahasa Ruby juga kurang. Oke, jadi dulunya itu bahasa C++ rajanya, setelah muncul Java, Javanya jadi raja. Tapi kalau sekarang bahasa Python, karena bahasa Python lebih apa? Lebih ngetren, udah. Tapi bagaimanapun Java tetap di atasnya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan mencobanya dengan memakai printf, yaitu mencetak dari angka 1 sampai 10.000. Ya, jadi di sini ada i++, ini artinya i sama dengan i tambah 1. Jadi kalau di dalam bahasa Pascal itu biasanya nampaknya itu di dalam perintah while sama perintah repeat. Ya, jadi di sini boleh kita pakai seperti ini. Jadi kita mau tambah 2 bisa, tinggal setel aja di sini. Ya, mau nilainya bertambah 2, kelipatan 2 bisa. Tapi kalau di dalam Pascal tidak bisa memakai for. Mau nggak mau harus pakai repeat atau pakai while. Kalau kita mau nilai loncatannya 2, nilai loncatannya 3. Kalau di dalam bahasa C++, udah kita boleh mengaturnya di sini. Jadi enaknya di sana. Jadi sebenarnya ada plus minus semua masing-masing bahasa pemrograman. Nah, lalu di sini saat program yang dijalankan, saya akan mengambil jamnya dulu. Jamnya berapa? Saya masukkan ke dalam sebuah variabel yang saya namakan mulai. Udah, di mana ini saya buat dalam bentuk tipe data floating. Artinya tipe data dalam bentuk bilangan desimal. Ya, karena jam itu ada milidetik. Nah, kemudian nanti setelah perintah ini dijalankan selesai, lalu saya cetak keluar. Berapa selisihnya? Yaitu saya ambil jam sekarang, saya kurangi dengan jam yang pertama kali dia mulai. Maka dapat nanti durasinya berapa. Oke. Nah, satu lagi di sini harus ada return zero. Kalau kita di dalam apa namanya? Di dalam Pascal itu ada namanya entity. Sebenarnya ini sudah termasuk, tapi ini diwajibkan. Ya, menyatakan programnya sudah selesai dan inti program ditutup. Jadi bedanya di sini ada integer main. Oke, ini artinya inti program. Kalau di dalam Pascal enaknya hanya pakai begin aja. Ya. Jadi ya setiap bahasa itu ada perbedaannya, maka kita hanya tinggal menyesuaikan saja. Kalau sudah menguasai satu, tinggal kita menyesuaikan aja yang lain. Oke. Nah, jadi di sini saya akan compile dulu. Ya, jadi compile bisa aja dari execute compile. Oke. Jadi kalau di dalam bukunya di sini mungkin dia akan memakai yang namanya apa namanya? Namanya Notepad++ ya. Nah, ini pakai di sini. Oke, disuruhnya ketik di Notepad++, tapi sebenarnya kalau udah install di C++ ini bisa aja langsung dari new. Ya, kemudian disimpan dulu. Oke, disimpan dulu. Sudah disimpan, di-compile. Jadi sama dengan dari sini sama aja, ini compile sama, ini run juga sama aja. Mau compile langsung run juga boleh. Ya, sama seperti di dalam Pascal, free Pascal itu yang kita pakai apa namanya itu pakai F9. Langsung compile langsung dijalankan boleh. Nah, ini saya coba saya compile, langsung saya jalankan. Di sini nampak di sini compile-nya berapa lama, ya. Kemudian setelah itu nanti dijalankan. Jadi lamanya 5 detik sekian ya. Nah, ini nilai dia akan mencetak angka. Oke, karena tadi saya menyuruh dia mencetak angka dari 1 sampai 10.000. Oke, membutuhkan waktu kurang lebih 8 detik. Ini saya pakai printf. Ya,
saya memakai printf. Kemudian ini juga tergantung pada saat komputer saya lagi ngapain ya. Jadi kalau komputer saya juga lagi kerjanya berat, berarti di sini waktunya juga agak berbeda. Oke, saat tadi saya tidak lagi streaming di dalam Zoom seperti ini waktunya lebih kecil. Ya, waktunya lebih kecil. Nah, kemudian di sini ini kan pakai perintah printf. Ya. Kemudian di sini saya coba ganti jadi perintah dari bahasa C++. Oke. Kemudian saya juga sama, saya compile dan langsung jalankan. Jadi nampak di sini waktu compile-nya, ya. Setelah nanti compile-nya sudah siap, dia otomatis jalan programnya. Dia sudah sama mencetak. Jadi tadi 8.000 berapa tadi ya? Kita lihat di sini kalau pakai perintah cout berapa. Ini sudah mau sampai selesai. Lihat waktunya ini berapa lama. Mana lebih cepat pakai printf atau pakai cout? Philip? Cepat printf. Pakai printf ya. Itulah alasannya kenapa itu kita di sini dianjurkan pakai printf. Kecepatannya kenapa? Karena dia sudah mengkonversi datanya itu dengan tipe data yang kita inginkan. Mungkin kalau kita kurang yakin, kita coba sekali lagi. Ya, kita coba sekali lagi. Mungkin nampaknya di sini saya coba lagi ya, compile and run. Jadi di sini nampak ada tanda bintang, berarti belum disimpan. Jadi kalau sudah nanti saya tekan compile, dia otomatis simpan, langsung di-compile. Ya, bintangnya udah hilang. Di sini nampak sedang di-compile. Ya, setelah di-compile siap, ya, lalu dia jalankan. Jadi saya hanya biarkan aja. Oke, jadi tidak ada saya menyentuh apapun. Ya paling-paling laptop saya ini hanya jalankannya dalam keadaan streaming. Jadi kalau nanti nggak ada dalam keadaan streaming itu lebih apa? Nah di sini waktunya beda dikit. 13.378. Ya gampang saya ketikkan. 13.378 ya. Oke. Nah, kemudian ini sekali lagi saya coba lagi ke dalam perintah bahasa cout ya. Tadi pakai printf, sekarang pakai cout. Lalu saya coba lagi, ya, bintangnya udah hilang, berarti udah disimpan, sedang di-compile, nampak compile-nya dan kita lihat hasilnya. Oke. Jadi setiap kali dia menjalankan ini, dia harus mengkonversi tipe datanya. Ya, itu perbedaan di dalam cout dengan printf. Oke, sudah mau selesai. 23.000. Jadi ini waktunya kadang-kadang berharian. Kita bandingkan aja, ini yang terakhir yang saya pakai adalah cout. Oke, yang saya pakai adalah terakhir cout. Udah, waktunya 23.532. Yang tadi saya pakai printf 13.378. Beda jauh kan? Jadi ingat kita kalau kita udah masuk ke dalam tingkat nasional, ya, masuk ke dalam tingkat nasional, waktu kita memprogram, Philip diharuskan mengerti kecepatan program tersebut berjalan. Makanya kalau Philip misalnya mengecek soal, ya, soal yang dari arsip KSN ini dulunya disebut OSN sebenarnya, Olimpiade Sains Nasional. Sekarang diubah jadi KSN. K itu artinya kompetisi. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat nanti yang nasional itu ada namanya pembatasan waktu. Jadi contohnya misalnya kita cek ini soalnya, ya kita cek di soalnya ini nanti ada pembatasan waktu. Bahwasanya program dijalankan itu hanya berapa lama. Di sini mungkin nggak dibatasin, enak, ya. Jadi kalau ada nanti soal yang dibatasin, itu kita harus memperhatikan kecepatan program kita berjalan. Nah ini di sini hanya butuh 1 detik, ya. Sempat kita tidak tahu cara membedakan cout dengan printf, ya, hajab. Oke, waktu kita akan terkurang. Padahal menurut kita program kita kan sama. Masalahnya kecepatannya beda. Jadi di sini kalau misalnya ada 2 orang yang mengerjakan yang perintahnya sama persis, ya, anggap mungkin tinggal 2 orangnya, ya.
maka nanti waktu yang diambil adalah siapa waktu yang tercepat. Dialah pemenangnya. Jadi Philip kalau memakai sebuah program yang lama dengan memakai sebuah program yang ibarat lebih cepat, Philip pasti akan memilih program yang lebih cepat dibandingkan program yang lambat jalannya. Betul? Ya. Nah, jadi ini menentukan ya kenapa ini ada time limitnya, itu masalahnya di sana. Jadi di sini kalau udah pakai time limit berarti data-data yang dipakai ini berarti lumayan. Nah, di sini kita harus tahu kapan pakai persen D, kapan persen S, dan kapan persen U, dan segala macam. Itu kita harus ngerti. Oke, Philip, sudah jelas kira-kira perbedaan cout dengan printf. Jadi saya tidak menjelaskan di dalam WA, karena panjang kali ceritanya. Capek penjelasannya. Nanti jari saya jadi keriting. Oke. Nah, kemudian di dalam waktu yang saya kasih tadi pagi ada lihat kira-kira WA-nya itu saya dapat bahwasannya waktu yang diselenggarakan itu diundurkan karena ini mereka lagi bulan Ramadan ya. Jadi biasanya kalau dalam Ramadan ini pertandingan itu biasanya agak tidak dijalankan biasanya ya, untuk salah satunya untuk menghormati mereka ini yang lagi berpuasa. Nah, kemudian kedua, selama sebulan itu dari waktu yang kita lihat ini kan kita kalau lihat, saya sambil buka kalender saya, jadi kita waktu di sini kita udah puasa, oke, awal puasa di sini. Nah, berikutnya itu berarti bulan depan itu bulan 5 berarti di sekitar di sini juga seharusnya sudah di sini ya tanggal 13-14 ya. Di sini mereka sudah Idul Fitri. Artinya kalau tidak salah dari tanggal 12 itu sudah mulai libur. Oke. Saya nggak tahu sekolah itu liburnya dapat berapa lama ya. Apalagi mudik dilarang, saya nggak tahu itu sampai sini saja atau tetap seminggu, saya nggak tahu. Oke, jadi makanya selama ini mereka tidak ada aktivitas biasanya untuk dalam perlombaan. Jadi selama sebulan ini sampai di sini batasnya itu tidak ada aktivitas. Dari sini baru mereka nanti bersiap-siap lagi. Nah, sesuai dengan yang saya kirimkan yang tadi pagi menyatakan bahwasanya Olimpiade akan diundurkan sampai awal bulan 6. Ya, sampai awal bulan 6. Jadi setahu saya ini belum diumumkan ke sekolah. Ya, belum diumumkan ke sekolah, ini hanya diumumkan lewat grup, itu pun hanya tertentu saja orang yang mau mengumumkannya. Biasanya tidak mau diumumkan. Jadi menunggu lagi programnya dikembangkan. Ya, saya nggak tahu dari MTN itu bagaimana. Jadi Philip bisa lihat lagi yang tadi saya kirim. Jadi ditentukan itu di awal pekan pertama, berarti artinya di awal bulan, ya sekitar di sini. Biasanya perlombaan itu paling suka berada di hari Rabu, hari Selasa, Rabu, Kamis. Biasanya mereka paling suka seperti itu. Oke. Kenapa? Karena hari Senin biasanya mereka agak jarang ya. Ya, mungkin karena orang Indonesia menghitungnya hari pertama hari Senin. Kalau orang Barat hari pertama itu hari Minggu. Ya, jadi hari kedua itu hari Senin, jadi mereka itu udah semangat lagi. Di Indonesia hari pertama hari Senin. Jadi semangatnya agak kurang. Oke. Kemudian kedua, Selasa, Rabu, Kamis ya itu biasanya mereka buat jadi perlombaan. Kemudian Jumat mereka jarang melakukan perlombaan. Alasannya mau sholat Jumat. Jadi kita sama-sama tahu kondisi negara kita gimana. Nah, kemudian jadi KSNK dilaksanakan pada tanggal pekan pertama bulan Juni. Nggak tahu di sini, biasanya kemungkinan di sinilah. Ya, kalau di sini udah pekan kedua. Oke. Kita lihat lagi, kalau molor lagi nggak tahu saya. Lalu penilaian akan dilaksanakan pada pekan kedua, berarti di sinilah mereka menilainya. Oke.
Kemudian penetapan dan publikasi peserta yang lolos menuju provinsi, ya, itu yaitu pada pekan ketiga, berarti kurang lebih di sinilah itu. Oke, pekan ketiga di sini udah pekan keempat, ini udah selisih masuk ke bulan Juli. Jadi di sini mereka biasanya udah siap lagi ke persiapan masuk sekolah. Oke. Nah, satu lagi Philip. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu Philip? Ada. Nggak ada ya. Oke. Masalahnya dari sekolah itu hanya memberikan jatah apa namanya? Jatah kita untuk membimbing siswa itu dalam satu semester kurang lebih 18 pertemuan. Jadi kalau di sini tunggu ya, saya buka dulu dari yang sekolah. Oke. Jadi di sini saya bacain ya. Saya baca dari WA saya. Di sini katanya ya, buat Bapak dan Ibu pembimbing OSN mulai bulan Februari. Itu kita sudah mulai dari Januari. Makanya kenapa cepat-cepat saya mulai. Udah Februari tahun 2021 sudah mulai pembimbingan. Pembimbingan seluruhnya berjumlah 18 kali pertemuan. Jadi kita di sini juga ada dibatasi. Jadi di sini juga kita akan dibatasi ya, bahwasanya kenapa kita tidak bisa, kenapa kita bilangnya, kenapa kita bilang itu, kenapa kita batasi, karena dari sekolah itu kita ini kan disuruh membimbing, berarti kita juga ada disuruh dibayarin dari pihak sekolah, dan itu ada di batasannya. Jadi waktu yang disuruh percepat itu karena mengingat bahwasanya pertandingan itu dikira bahwasanya akan diselenggarakan pada pertengahan April ini. Nah, setelah saya menelitinya, udah dan mengikuti dengan ininya, makanya saya hitung-hitung, ternyata ini agak molor, udah ternyata betul, jadi agak lambat. Terakhir, sekarang kalau kita dihitung, saya kalau sesuai dengan yang sudah pernah kita bimbingkan selama semester 2 ini, udah pada tanggal 18 bulan Maret itu adalah pertemuan kita yang ke-10. Saya nggak tahu Philip masih hitung atau enggak. Oke, karena saya punya datanya dan tiap kali itu saya selalu membuat laporannya ya. Jadi walaupun itu termasuk hanya bahas soal, ya udah kita bahas apanya. Oke, makanya karena sebenarnya materinya udah habis. Jadi tiba-tiba saya dapat lagi bahwasanya itu harus dilakukan bahasa pemrogramannya nggak pakai Pascal lagi, maka terpaksalah saya malam hari saya mengirimnya ke Philip. Oke, jadi kalau ini hari ini kita adalah pertemuan yang ke-11. Sudah, berarti kesimpulannya tinggal 7 kali lagi. Oke, tinggal 7 kali lagi. Nah, masalahnya ada masalahnya. Jadi supaya gampang lagi, saya buka lagi kalender saya. Ya. Sekarang kita berada di tanggal 19. Oke. Jadi di tanggal 19 ini kita masuk pertemuan ke-11. Ya. Kemudian kita ketemu lagi nanti hari Kamis. Berarti ini pertemuan ke-12. Ya. Minggu depan lagi ke-13. Ya. Ini ke-14. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi yang bulan 5 berarti di sini ya. Ini ke-15 ini tidak ada hari libur. Jadi boleh dicek kalendernya itu nggak ada liburnya. Kalau libur pun itu hanya ada libur di Australia. Ya, itu di Australia. Kalender saya soalnya kalendernya sesuai dengan internasional jadi kita Indonesia nggak ada libur. Hari Kamis itu juga nggak ada libur di sini. Jadi kalau kita hitung ya, ini 11, 12, sini 13, sini 14, udah. Di sini 15 ya, bulan Mei ya, 15. Di sini 16. Di sini diperkirakan sudah mulai libur.
Kalau kita masuk sini sekali lagi, berarti sudah 17. Berhentilah kita. Karena di sini sudah libur, sudah Idul Fitri. Udah, paling tidak di sini ketemu 18, selesai. Maka di sini saya akan bilang, Philip, kita sudah selesai. Udah, masalahnya Philip akan panjang di sini. Ya, di sini ada sisa 1 minggu lagi. Saya tidak tahu di sini apakah mulai benar-benar pertandingannya atau bagaimana, saya belum tahu. Ya, kalau memang benar ya bagus. Setahu saya di sini biasanya udah mulai disuruh daftar, seperti yang dikirim pada poin pertama pada gambar yang tadi saya kirim pagi hari. Nah, jadi sekarang saya mau tanya Philip. Jadi kalau kita sampai sini stop selesai, tinggal ada 1, 2, kalau diperkirakan ini masih hitung berarti ada 3. Bagaimana kita mengatur perhitungan kita ini? Apakah mau seperti ini atau seperti gini juga? Ini pertemuan pertama, ya. Ini pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Semuanya sempat kosong nanti. Oke, sempat kosong berarti di sini sampai di sini udah masuk, kemungkinan di sini masuk lagi. Ya, berarti ini pertemuan kelima, ke-6, ke-7, ke-8. Mudah-mudahan memang betul mereka di sini mulai. Atau di sini ke-8, berarti di sini ke-7, di sini ke-6, ya. Di sini berarti ke-5 mungkin ya, atau di sini sampai ke-5, ya, ke-4, ya. Lalu berarti di sini berarti 3, 2, atau bagaimana? Makanya kenapa kadang-kadang saya pending latihannya tidak jalan. Paham kah, Philip? Jadi kadang-kadang, Bapak ini kok kadang-kadang apa ya? Itu semuanya ada hitungannya. Oke. Nah, bagaimana, Philip? Apakah kita mau bagi 2 atau terakhir nanti tinggal udah seperti tadi saya hitung, kalau kita percepat ya nggak masalah. Bagi 2 sih nggak apa-apa sih. Gimana? Dibagi 2 aja. Dibagi 2. Jadi kalau begitu kita hitung, ini tetap udah dihitung 1 ya, ke-11. Ke-12 kita mau mulai kapan? Mau nyambung dari minggu yang Kamis ini atau balik ke minggu depan? Ada kalendernya? Kamis ini aja. Kamis ini, berarti itu ke-12. Ke-13? Minggu depan. Pusing dia kan. Kalau yang lain mungkin mereka agak-agak molor, makanya itu selama ujian masa SMA saya tidak melakukan kegiatan apapun, makanya saya pending semua ya. Udah berapa minggu itu? 3 minggu kalau nggak salah ya, termasuk hari bulan puasa ya. Ya, jadi sengaja itu, memang udah, jadi Philip melihat ini, wah Bapak ini kok sengaja, memang sengaja itu, supaya untuk sampai pas batasnya 18. Paling tidak itu kalau sebelum, berarti harus akhir Mei itu sudah, berarti paling tidak tanggal 27 itu sudah hari ke-18. Selesailah itu. Pusing dia kan. Masih. Iyalah, Jadi Pak ini ya. Ini beneran ganti pasca ke C++. Nah, ini kita hanya, jadi sebenarnya ya seperti saya suruh Philip itu jangan lupa soal yang sudah saya suruh, saya nggak tahu Philip ada dibahas atau enggak, atau Philip santai-santai aja, saya nggak tahu, hanya Philip yang tahu lah ya. Kalau di sini paling-paling kalau mau bahas pasca sih tidak terlalu, kalau sesuai yang saya baca tidak diwajibkan tingkat kabupaten siswa itu memprogram, belum. Tapi paling tidak siswa itu harus bisa membaca program. Jadi kalau kita bilang dikasih sebuah soal yang kita sudah sengaja rombak ke bahasa C, maka Philip harus bisa mengerti. Jadi seperti kalau kita bilang mungkin ambil aja yang parah-parahnya aja ya, parah-parah aja nya. Nah,
Parahnya aja lah, ambil yang terakhir aja, parahnya bukan main. Oke, yang sudah dibilang pelajaran kita segitu panjang, terakhir hanya dalam 1-2 soal aja udah selesai semua pertemuan itu. Nah, anggaplah di sini. Kalau Philip bisa mengerti ini, bisa membaca ini apa yang dikerjakannya, sudah nggak paham. Ya, jadi kalau kita bilang lagi ke rekursif, agak gini aja. Philip kalau udah baca ini udah bisa ngerti gimana caranya ini dan segala macam, berarti kita tidak usah sampai ke memprogram dulu. Karena yang ada memprogram pun itu tingkat nasional, tingkat provinsi itu pun hanya disuruh memprogram pakai tulisan, menulis sendiri semuanya. Kalau Philip bisa mengerti ini, itu sudah gampang. Jadi kita hanya butuh pemahaman Philip ini bisa mengerti apa maksudnya ini. Jadi kalau dibaca ini ya void tulis, berarti ini ada sebuah apa namanya ini, sebuah prosedur atau sebuah apa ini, ya kan? Lalu di dalamnya ada parameter, hampir sama seperti di Pascal. Lalu di dalamnya berarti ada pengecekan, oke? Paling perbedaannya di sini hanya for, ya for-nya beda. Kemudian di sini ada if, ya. Di sini ingat nggak ada lagi begin ya, yang ada pengganti kurawal pembuka, kurawal penutup. Kalau ada nampak kurung siku berarti ini artinya array. Array tetap sama, pembentukannya sama. Nah, jadi yang kita ingin Philip itu bisa memahami, mengerti apa yang dikerjakannya seperti ini. Jadi kalau ada nampak tanda seru berarti bukan dia marah-marah, berarti itu artinya not. Ya, jadi memang agak-agak banyak yang secara banyak singkatan. Oke, jadi kalau ada nampak INT, ya kadang-kadang loh Pak, ini tidak dideklarasi di atas bisa tiba-tiba muncul seperti punya saya ini. Saya tidak ada deklarasi di atas. Saya bisa muncul di dalam for, bisa. Itulah enaknya dia. Tiba-tiba nonggol di depan. Tapi kita sudah deklarasi di dalam perintahnya duluan. Jadi kalau di sini kita kan deklarasi di atas, agak berbeda memang. Kalau di dalam bahasa Pascal, deklarasi variabel sebelum inti program. Kalau di dalam bahasa C++, variabelnya bisa di tengah jalan, bisa dideklarasi, bisa juga. Jadi setiap bahasa punya keuntungan, punya perbedaan. Cuman ingat di sini jangan coba-coba pakai huruf besar, huruf kecil. Ya, tidak percaya coba kita tes, ganti aja misalnya di sini for, saya ganti aja jadi huruf F besar, udah ribut masalahnya. Kita tes compile aja, seharusnya dia sudah jerit-jerit. Jerit-jerit kan? Nggak bisa lagi katanya. Ya, jadi di sini ada namanya terjadi perbedaan huruf besar dan huruf kecil. Oke, perbedaan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau Pascal suka-suka mula gitu ibaratnya. Bebas, mau besar mau kecil bisa. Nah, ini bisa jalan. Oke. Jadi kalau di dalam bahasa C, C++, bahasa Java, bahasa Python, huruf besar, huruf kecil dibedakan. Ya, maka istilahnya ada namanya case sensitive. Kalau di dalam Pascal ada istilahnya in case sensitive. Tidak ada perbedaan huruf besar maupun huruf kecil. Oke, nah, jadi butuh pemahaman. Jadi kalau misalnya pilih waktu menulis kode program itu misalnya ya, di bawah 33.000 ya, berarti berat ini, dipakai. Udah. Jadi kalau pilih waktu menulis kode programnya, jangan sesekali mencoba pakai huruf besar. Apalagi di dalam provinsi. Dibaca salah, langsung disilang. Tidak lagi mau mereka baca. Oke. Nah, jadi di sini paling-paling yang saya bahaskan, ya pertama ini ingat karena kita mau pakai perintah printf, maka di sini harus ada. Ini diwajibkan. Bagaimana kalau kita hilangkan, Pak? Marah programnya. Contoh di sini, ya, atau biar gampang aja di sini saya panggil, saya coba refresh saja. Oke, reload aja.
Kok lari ke Pascal ya? Lari ke bahasa C++ saja udah bisa. Oke, ini sengaja saya hilangkan saja, ya, atau saya buat jadi komen aja biar gampang. Berarti udah jadi komen, nggak berjalan lagi. Ini saya jalankan aja, seharusnya dia udah jerit-jerit. Karena dia tidak mengerti siapa itu printf. Printf was not declared. Ya, jadi di sini kenapa tidak bisa dijalankan? Karena printf itu ada di dalam header yang namanya standar input output. Tunggu bentar dulu ya. Oke, sorry. Biasa ada gangguan, banyak menyari-nyari. Nah, jadi di sini ini diwajibkan. Kalau di dalam Pascal sebenarnya itu uses tidak ada. Ya, tidak ada. Karena saya hanya memakai pembesian layar saja. Sedangkan kalau di sini kita nggak usah bersih-bersih layar, sudah selesai. Jadi contoh ini misalnya saya buat aja sampai 10 pun, ya, saya compile, saya jalankan, udah. Otomatis dia nanti dari compile dia langsung jalan. Jadi di sini nggak ada lagi nampak pembesian layar. Nggak perlu lagi sama bersihkan layarnya, dia udah otomatis bersihkan sendiri. Udah enak. Oke. Nah, jadi di sini kita wajib memasukkannya. Karena perintah printf ada di dalam standar input output di dalam headernya. Kemudian kedua di sini ada di sini int main, ya, buka kurung tutup kurung awal, lalu ada kurung awal penutup, itu artinya inti program. Jadi kalau di dalam Pascal ini adanya begin, ini artinya entity. Ya, lebih bagus di bawahnya itu ada namanya return 0. Menyatakan programnya sudah selesai, ya, kembali lagi ke inti program lalu ditutup. Oke. Lalu di sini lagi ya ini aja. Lalu di sini, ya, setiap kali kita mencetak, ya, di sini tidak ada seperti kayak di dalam Pascal ada namanya write line, write, tidak, di sini hanya ada printf. Jadi kalau mau hanya cetak satu baris aja, tidak ada masuk baris baru, backslash n-nya hilang. Ini kalau nampak tanda seperti ini artinya new line. Cetak baris baru. Jadi dia pindah ke baris baru. Lalu di dalam Pascal itu pakai tanda kutip 1, di dalam bahasa C++, ya, bahasa yang lain pada umumnya mereka harus pakai tanda kutip 2. Kemudian di dalam bahasa Pascal ada titik koma, di sini juga sama ada titik koma. Ya, jangan dihilangkan marah-marah juga. Jadi sampai di sini kira-kira paham? Philip? Paham. Oh ya? Nggak ada yang mau ditanyain ya? Untuk yang ini dulu. Oh, saya ada sih, Pak. Itu Apa? yang di samping include kan ada di dalam kurung itu namanya apa, Pak? Kayak library gitu ya? Dalam kurung yang mana? Yang di sini atau yang di sini? Yang paling atas. Dalam kurung yang paling atas ini. Ya. Itu pemanggilan nama header. Jadi nama header harus diapit dengan kurung apa nih? Kurung lebih kecil, lebih besar. Itu wajib. Jadi kalau kita di sini pun, ya, contohnya tadi di sini kita harus memanggilnya. Nanti kalau di bahasa pemrograman lain lagi ini ada kadang-kadang dihilangkan. Jadi itu nama hanya headernya ada yang ketentuan. Gimana? Itu nama headernya ketentuan. Nama header sudah diharuskan. Tidak boleh sembarangan.
Jadi kalau mau tahu header bahasa C++, gampang. Setelah install, cari di dalam program Bash, cari yang kita install tadi yang namanya dev, mana dia devnya? Di mana dia ya? Tuh ya, saya cari dulu. Di mana dia posisinya? Oh ya, berarti 32 bit ini saya install ya, bukan 64 bit, salah. 32 bit. Oke. Di sini ada namanya header. Berarti seharusnya di bagian template ya. Oh ya, ini berarti bukan di template, berarti di language ini. Ada. Mana headernya? Header, berarti include. Ini header. Jadi dia ada bahasanya itu sudah disiapkan. Ya. Jadi kalau mau dipanggil itu harus sama penulisannya. Satu aja salah nggak bisa lagi. Ini yang untuk 64 bit. Ada lagi nggak kira-kira? Jadi kalau dibaca memang pusing, wah banyak kali lah itu kalau dibilang. Include. Di sini dia, ini headernya semua. Ini adalah file-file header. Jadi standar input output seharusnya ada di sini. C++. Decimal. Ya, standar input output tidak ada di sini. Biar gampang saya cari aja dari depan. Cari aja di sini, capek ketik-ketik. Standar input output. Oke. N-nya nggak ada. Lu cari aja. Nah, ini dia. Oke, jadi itu headernya sudah ada disiapkan. Jadi yang kita panggil di sini standar input output header, berarti ini satu yang saya panggil. Ya. Jadi kalau dibuka isinya nggak bisa dibaca lah, pusing bacanya. Coba kita tes bacain, edit aja deh. Nah, mereka sudah buat sendiri, ya. Nah, pemanggilan segala macam dibaca pusing lah itu. Itu ibaratnya kita gak usah lagi buat program seperti ini, mereka sudah buat, jadi kita tinggal pakai. Jadi kalau nanti di dalam bahasanya sudah ibaratnya yang kamu sudah mengerti tingkat tinggi, kita membuat jadi ibaratnya kita jadi programmer, contoh seperti saya. Ya, saya ingin memakai sebuah aplikasi yang bisa mengirim SMS. Kalau saya buat dari awal sampai bisa mengirim SMS, pusing kepala saya. Ya, pusing. Solusinya gimana? Saya akan mencari aplikasi lain. Oh, ternyata ada aplikasi yang bisanya di dalam dari buatan orang barat itu namanya Twilio ya bacaannya. Ya. Jadi kita hanya panggil dia, kita hanya lihat aja dia ada menyediakan yang namanya API. Oke, kalau ada tinggal kita pelajari aja bagaimana kita bisa mengkonekkan program kita ke program dia. Kalau sudah bisa, udah tinggal kita konekkan, maka kita nggak usah lagi membuat program yang bisa mengirim SMS. Cukup kita ambil kita ibaratnya membayar dia, kita membeli mungkin programnya, udah kita lekatkan ke dalam program kita udah bisa mengirim SMS. Jadi kita nggak usah tahu dalamnya gimana mereka membuat, nggak usah. Jadi inilah salah satunya. Jadi kalau Philip mempelajari lebih dalam lagi, itu ada namanya framework. Oke. Jadi framework itu berarti sebuah program yang sudah disiapkan, kita nggak usah lagi buat dari awal sampai selesai. Jadi kalau buat dari awal sampai selesai, wah rumit. Contoh misalnya Tokopedia. Tokopedia dengan yang namanya mungkin waktu Philip memesan barang dari Tokopedia, pasti Philip ada memesan yang namanya sebelum sampai memilih kurir, Philip akan mungkin membutuhkan pembayaran.
Nah, pembayaran ini lewat apa? Mungkin Philip akan memilih pembayaran katanya lewat OVO. Lewat OVO itu katanya harus top up dari Indomaret atau Alfamart, Alfamidi, kan gitu kan? Apakah mereka bekerja sama membuat program dari awal? Kan nggak mungkin. Mereka akan mencari Alfamart, gimana kami bisa memakai punyamu, udah supaya nanti kamu dari tempatmu kamu top up, kami bisa duitnya bisa masuk ke tempat OVO. Oke. Nah, jadi setelah bekerja sama kedua programmer itu, maka pasti ada ngomong biaya. Itulah kita tiap kali top up bayar 2.500 sama si Alfamart. Tiap kali ada top up saya kutip. Nah, duitnya itu ditransfer ke OVO si milik toko si miliknya Philip. Setelah Philip sudah selesai, itu otomatis terbayar, masuklah ke Tokopedia. Lalu Philip memilih lagi kurir apa. Nah, dari kurir ini nanti kan ada lagi berapa hari. Pasti ada kerjasamanya. Nggak mungkin dong Tokopedia membangun lagi perusahaan logistik sendiri. Lama dong. Jadi itu ada namanya istilahnya dalam pembelajaran kita namanya kolaborasi, bekerja sama. Jadi Philip kalau membangun sebuah perusahaan pun tidak mungkin buat dari awal sampai akhir sendiri semua, mati. Udah siap, udah meninggal kita semua. Oke, solusinya adalah bekerja sama. Jadi sama Philip bisa memantau barang Philip sampai kemana. Apakah tiap kali si misalnya Philip memakai JNT, tiap kali JNT mengirim pasti harus kirim data ke Tokopedia? Kan nggak mungkin. Tokopedia inilah ya programnya itu lewat namanya API, lewat namanya framework, dia bekerja sama dengan punya si JNT. Sehingga JNT mengupdate datanya, Tokopedia juga dapat datanya. Nah, kita yang sebagai pembeli kita hanya mengecek aja, melacaknya saja. Lalu kita barang sudah sampai, udah si JNT bilang barang sudah sampai. Dia bilang barang sudah sampai, barang ini juga informasi ini juga dikirim ke Tokopedia. Jadi nggak mungkin lagi Tokopedia menanya-nanya. Itu adalah semuanya hubungan kerjasama. Jadi header ini sebenarnya juga sama. Cuman bedanya header ini dikhususkan ke dalam program tersebut. Jadi kalau programnya ibarat kita seperti udah dunia nyata, ini beda lagi. Paham, Philip? Jadi memang kalau di dalam program ini ya enak-enak seru lah. Ya. Jadi kalau kita udah buat program udah enak ya kita bisa memanggil yang lain. Ya, gak usah lagi capek-capek buat dari awal, wah pusing. Jadi kadang-kadang ada yang buat program sebentar ada siap ya bisa. Oke. Tapi kalau yang nggak ngerti buat dari awal ya udah tinggal tunggu berbulan-bulan. Nah, kita lanjut lagi. Jadi masih ada lagi sebelumnya? Ada ya. Jadi sebenarnya kalau pakai printf itu sebenarnya yang dipakai ini adalah apa tadi namanya ini? Standar input output. Udah. Cuman ini bahasa C, bahasa C. Sedangkan di dalam sini dia pakai bahasa C++. Bahasa C++ boleh memanggil header dari bahasa C. Kenapa? Karena dia adalah pengembangannya. Oke, bahasa C tidak boleh memanggil header dari bahasa C++. Kenapa? Karena di dalam programnya nggak ada ngerti yang bahasa C++. Jadi ibaratnya C++ itu adalah turunan. Maka turunannya pasti ada induknya. Ya, seperti kayak belajar biologi juga. Oke. Nah, jadi kalau di sini ya dia memakai seperti ini membuatnya secara manual ya saya sih sarankan gak usah susah-susah segitu, langsung aja dari sini sudah ada compile, sudah ada run, udah yang penting disimpan dulu. Ya, gak usah mengikuti semua seperti ini. Commit. Oke, jadi sama juga seperti ya, gimana? Mbak, saya kemarin coba kayak gitu cuman nggak bisa Pak. Ini memang nggak bisa. Kenapa? Karena Philip ini di belakangnya harus baca lagi. Philip nggak baca di belakang. Iya, saya sudah baca itu ikuti semua. Ini sudah diikuti. Ini sudah diikuti semua. Sudah diikuti. Ya. Sampai ke sini juga, termasuk menyimpan apanya ke dalam pad di sini, environment-nya. Sudah. Sudah. Wah. Tapi terus terang kalau saya sendiri ya karena saya juga bergerak dalam pemrograman kayak gini ya, kalau ada cara mudah kenapa harus pakai cara sulit?
Ya. Lalu kedua, kalau seandainya tidak ada program ini pun, saya akan mencari yang namanya online. Zaman sekarang sudah enak. Dan zaman dulu ini nggak ada. Susahnya bukan main. Ya, jadi kalau nggak ada daripada pusing, udah buka aja nih. Gimana? Enggak ada sih. Oke. Nah, jadi di sini ini tinggal ambil aja nih, ya. Yang saya berikan dalam bentuk Pascal ini ambil aja, bisa dikotak-atik, banyak di sini bahasanya. Oke. Mau pakai bahasa JavaScript, mau bahasa apa juga ada. Cuma di sini bahasa Java rasanya ada juga. Ya, jadi kalau di sini misalnya saya ganti jadi ini, anggap saya compile dulu, reload dulu. Jadi kalau kita mau nengok dasar-dasarnya ya ada, ini tinggal ganti aja. Nah, beda kan? Public static void main string. Udah, ini lebih sulit lagi. Jadi dulu saya belajarnya juga mencret-mencret. Amsyong. Oke. Jadi kalau sekarang saya nggak nyentuh-nyentuh kayak gini. Jadi yang sekarang saya nyentuh adalah semuanya sistemnya framework semua. Jadi kenapa tidak pakai ini lagi? Wah, kalau buat kayak gini, programnya udah siap, mungkin aku udah ketuaan. Jadi kita nggak pakai ini kayak gini lagi. Cuman ini dipelajari hanya untuk dasar. Biasanya kalau orang kuliah belajar kayak gini, ya makanya udah masuk ke dunia kerja dia nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dunia kerja nggak pakai kayak gini. Sempat mau buat program ketiknya bukan main, capek dong. Ya, jadi sama nanti Philip kalau belajar bahasa pemrograman web pakai PHP. Nah, gini aja, simple kan? Lebih simple lagi kan? Makanya banyak di sini orang yang mempelajari bahasa PHP. Ya, bukan di PHP-nya. Jadi dulu saya belajar PHP, udah, lalu mendengar bahasa Indonesia tiba-tiba dibilang PHP-in, wah jago juga ya, kecil-kecil udah pandai PHP. Ternyata lupanya di PHP-in. Saya yang tak ngerti. Oke, nah ini bahasa sisa banyak. Pilih-pilih boleh tes saja di sini. Bahasa Python gimana? Sama kan? Hampir-hampir mirip. Nah, jadi kalau Python ini banyak dipakai, cuman bagaimanapun itu Java masih berada di urutan yang tertinggi, walaupun memang ngetrennya nggak segitu ngetren. Jadi kalau misalnya di pasar modal, di bagian perbankan, bahasa Java rajanya. Ya, karena sistemnya nggak mudah ditembus. Jadi security-nya lebih kuat, itu ibaratnya. Nah, kita kembali lagi kemari, jadi nggak usah mengikuti seperti ini, ya saya sih pun nggak mau. Saya pakai aja cara saya dari tadi saya buat, saya hanya cari aja. Oh, di sini ada execute. Udah nampak aja, ada run, ada compile, udah jalankan aja. Ngapain susah-susah saya buat capek-capek. Oke. Nah, kemudian nanti Philip, saya nggak tahu Philip sudah baca sampai mana. Coba Philip pahami dulu yang ini konsep variabelnya, bagaimana ya variabel. Oke, termasuk di sini standar input outputnya. Jadi di sini kalau string harus panggil namanya string juga. Kalau ini tidak dipakai, ya ceritanya lain. Oke, headernya nggak dimasukkan di lain. Oke, lalu di sini ada namanya. Ini harus dibaca. Oke. Nah, kemudian nanti kalau misalnya karena Philip bilang mau hari Kamis, ya udah siapkan ini variabel ya. Apa namanya ini? Apa ini judulnya? Ya, variabel tipe data ya string. Kemudian termasuk juga di sini ekspresi. Jadi di sini sih nggak terlalu sulit sebenarnya ekspresi, hanya 26 halaman. Di sini udah pernah dijelasin. Ya, jadi ini sebenarnya bukunya pun dari Pascal dikembangi aja, tinggal mereka menyesuaikan ke bahasa bahasa C++. Oke, jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Kalau mod ya semuanya udah tahu lah, udah gampang. Ya, jadi ya kalau dilihat sih, apalagi nanti kalau dia cetak-cetak nilai ya panjang. Ya, mana prioritasnya itu sama, tidak ada yang bisa menggantikan. Jadi prioritas di bahasa pemrograman yang satu dengan di bahasa pemrograman lain sama prioritasnya. Bedanya mungkin cara panggilnya saja. Oke, jadi di sini deklarasi variabel langsung kayak gini aja, simple. Nggak ada pakai var. Jadi kalau integer udah integer aja.
Jadi kalau mau boolean, ya udah tulis saja di depan boolean. Gampang, ya. Kalau ada yang dibilang gampang ya gampang. Oke, cuman jangan terlalu apa kali. Nah, contohnya nanti ada S++, ada S min. Kalau ada 2 double kayak gini, berarti artinya ditambah 1. Kalau ada min, berarti artinya dikurangi 1. Nanti ada kayak gini lagi. Nah, contoh misalnya, saya mau kelipatan 2. Ya, kelipatan 2. Saya buat di sini ya, kelipatan 2. Oke, kita lihat compile. Jalan, kelipatan 2 kan? 1, 3, 5, 7, 9. Jadi di sini kelipatan 2-nya kayak gini aja penulisannya. Jadi I plus equal udah nilainya. Jadi ini berarti artinya I sama dengan I ditambah 2. Pusing ya? Ya, jadi setiap bahasa pemrograman punya keanehan. Jadi ya kalau dasar kita yang dari bahasa, karena dasar saya bukan dari bahasa C++, dasar saya juga dari bahasa Java. Jadi karena dulu saya belajar Java, nengok Javanya naik daun, saya belajar Java, seharusnya diwajibkan harus belajar C++ dulu. Jadi saya enggak, saya belajar Java, setelah Java saya kuat, saya pindah ke bahasa pemrograman manapun sangat mudah. Karena bahasanya nggak beda jauh. Tapi kalau misalnya dari bahasa Pascal pindah ke bahasa C++, penyesuaiannya memang agak berat. Oke, jadi kalau misalnya dari bahasa C++ pindah ke bahasa Java pun, ya penyesuaiannya juga agak-agak ya diikutilah itu. Oke, cuman kalau dari bahasa Java pindah-pindah ke lain sangat mudah, karena dia bahasanya paling tinggi. Cuman ya tidak disarankan ikuti seperti saya, karena pemahamannya harus banyak-banyak, kita harus ngerti dulu. Oke, jadi sekali lagi jangan lupa nanti dibaca ya. Jadi yang dasar ini udah gampang, udah tahu, udah compile-nya nggak usah pedulikan, oke? Karena nanti di dalam compile kita nggak perlu apa-apa. Jadi kalau sudah ada programnya udah enak. Kedua, jangan lupa dibaca ini variabel tipe data supaya gampang. Saya balik aja ke posisinya ya. Di mana tadi posisinya? Di mana tadi? Saya coba balik lagi ke sini. Mana dia? Oh ya, di sini. Jadi, ini bukunya kan sudah ada kan? Sudah atau belum? Sudah ada ya? Nah, coba tes nanti yang variabel ya sampai kemari dulu. 4 ini. Menyesuaikan aja dulu. Nanti kalau tidak mengerti, di Kamis berarti 3 hari kemudian coba tanyakan. Oke? Mudah-mudahan Philip bisa memahaminya. Jadi kalau tidak memahaminya, ya susah kita. Jadi karena Philip di sini harus diwajibkan bisa membaca programnya. Ya, bisa mengetahui, bisa membaca programnya, ya, tidak perlu dulu membuat program, nggak usah dulu. Oke?